Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi BAT 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Aci Wael, mahasiswa PPG, guru kelas MI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104082649 pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurul Huda Yapis Jayapura, kelas 4 dengan materi perubahan wujud benda. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian sehat? Sehat. Sehat. Sekarang ketua kelas, ayo maju ke depan untuk berdoa. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Garuda Pancasila. Semua 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Libat bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Saya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Ulang. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Akil. Siapa lagi? Oh ya, kenapa mereka sakit? Ya, tidak apa-apa. Semoga yang hadir di kelas hari ini semua sehat. Sekarang anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Pelajaran sebelumnya tentang apa? Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam yang terdiri dari air, tanah, iya, air, tanah, ya, dan udara.
Terus apa kegunaan air? Sarana transportasi. Iya, sarana transportasi. Apa lagi? Ya, untuk mandi. Ya, untuk minum bisa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Jadi, sini Bu Guru akan membaca tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah, siapa yang bisa membaca? Akila. Tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud benda Dalam kehidupan sehari-hari. ya dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Akila. Sekarang Bu Guru mau tanya, mengapa benda dapat berubah wujud? Karena menerima energi panas atau tekanan. Ya, Es es krim mencair. Terus, apa itu perubahan wujud benda? satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda yang terjadinya wujud dari sebelumnya baik ukuran bentuk baik aroma atau warnanya. Ya, silakan kalian buka buku di halaman 136, lalu baca materi tentang perubahan wujud benda. Oke, silakan baca. Menyaksikan video tentang perubahan wujud benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Vivi di IPAS Kelas. Di video kali ini, Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku.
Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Dari video tadi, apakah kalian sudah paham tentang apa yang kamu ketahui tentang perubahan wujud benda? Proses perubahan salah satu bentuk benda menjadi wujud yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Terus yang kedua, berikan contoh perubahan wujud benda semua. Contoh perubahan wujud benda seperti apa? Mencair, padat. Dan menderita. Iya. Ya, sekarang kalian sudah tahu kelompok masing-masing. Yang di depan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kita akan membuat 3 kelompok. Di sini Bu Guru akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Jadi setiap kelompok berbeda-beda ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Silakan dikerja. Ya, silakan membaca dan kerja. Pulpen. Ya, yang punya pulpen silakan dikasih pinjam dulu. Apa pakai yang ada? Oke, silakan dibaca. Lalu kerjakan. Ya, ini tulis nama kelompok sama kelas. Ini kan duduknya per kelompok, jadi nama kelompok ya. Nama masing-masing. Nama kelompok. Udah. Mana? Siapa yang belum ini? Udah kerja. Ini Noval satu sini sudah untuk Anjani. Nah, kamu sama itu Ajidan. Ya, baca, temukan wujud benda pada masing-masing gambar. Kemudian beri tanda centang. Oke, berarti lihat. Terus yang berikutnya di sini. Ini tujuan. Jawablah titik-titik di bawahnya dengan benar sesuai dengan wujud bendanya. Ya, kicap merupakan benda apa? Ya, silakan. Ada yang mengerti? Tidak mengerti? Ini kelompokkan benda-benda berikut sesuai dengan wujudnya. Jadi lihat benda cair. Di sini mana benda cair? Ada benda cair, tulis. Benda padat, ya.
Hasil pengamatan tadi, kelompok mana yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja tadi? Silakan maju, ayo maju silakan. Ya, maju. Silakan presentasikan hasil pengamatan kalian tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok C. C. Dan ini hasil pengamatan kami. Dari hasil pengamatan kami bahwa benda padat bisa menjadi cair jika dipanaskan. Jika dipanaskan, maka benda tersebut akan meleleh. Terus ada yang mau bertanya, kelompok lain? Siapa yang mau bertanya? Dari hasil pengamatan tadi, apakah batu bisa dicairkan? Bisa tidak? Tidak bisa. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya. Dari hasil presentasi kalian sama yang sudah kerjakan LKPD, apa yang ingin kalian tanyakan? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya. Guru, apa itu proses penyumblim? Apa itu proses menyumblim? Ya, proses menyumblim. Proses menyumblim. Menyumblim itu adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyumblim terbentuk kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas atau molekul gas di udara. Contohnya kapur barus. Kapur barus kalau dibiarkan begitu saja, maka lama-lama dia akan menguap habis. Sudah? Sudah? Ya, sekarang Ibu Guru akan membagikan soal evaluasi untuk kalian mengerjakan. Baik. Benda padat. Nama jangan lupa ditulis. Mentega yang dipanaskan akan mengalami perubahan wujud air. Nail.
S1 digelar dan dibiarkan di luar ruangan karena kehilangan akan ansi karena proses ketika yang mengalirkan di pagi hari proses perubahan Embun terbentuk di pagi hari. Proses perubahan wujud benda yang terjadi adalah apa? A. Penyerapan, penyumblim, sudah? Oke. Sudah semua? Ya. Ya, dari hasil kerja kalian tadi sudah semua? Dari penjelasan Bu Guru tentang perubahan wujud benda, apakah kalian sudah mengerti semua? Sudah. Contoh perubahan wujud benda seperti apa? Mencair, padat. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar lagi tentang bentang alam di lingkungan sekitar. Ya, tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sekarang kita akan berdoa. Ya, siapa yang mau pimpin doa di depan? Andi, ayo, silahkan.
Ayo, doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, Mari kita berdoa di bulan. ya, silakan pulang. Ya.